dan sebagian mengikuti sidang dari kantor atau rumah masing-masing. Sidang isbat tadi diawali dengan pemaparan oleh Profesor Cecep Nurwendaya, salah seorang anggota tim unifikasi kalender Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, yang menyampaikan bahwa ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia pada posisi di bawah ufuk antara -5 derajat 36 menit sampai dengan -4 39 menit. Ini artinya posisi hilal berdasarkan hisab, sebuah metode atau cara untuk mengetahui posisi ketinggian hilal, sehingga apakah dimungkinkan hilal itu bisa dilihat atau tidak. Dan setelah maghrib sidang isbat baru kita mulai, yang hasilnya saya akan sampaikan sebagai berikut. Untuk diketahui seluruh umat Islam di Indonesia khususnya dan masyarakat secara umum, bahwa sidang isbat adalah wujud dari fatwa MUI, pelaksanaan fatwa MUI nomor 2 tahun 2004 yang menyatakan bahwa penetapan 1 Ramadan, 1 Syawal, dan 1 Zulhijjah dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, dengan berkonsultasi terlebih dahulu dengan MUI dan ormas-ormas Islam yang lain. Dalam melaksanakan sidang isbat tadi, Kementerian Agama selalu menggunakan 2 metode yang selama ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain, yaitu metode hisab dengan cara perhitungan, dan yang kedua adalah metode ru'yah atau dengan cara melihat langsung keberadaan hilal. Untuk dipahami bersama bahwa 2 metode ini, baik metode hisab maupun ru'yat, bukan 2 metode yang diperhadapkan satu sama lain atau dibenturkan. Keduanya metode yang saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Kawan-kawan media, masyarakat Muslim di seluruh Indonesia, informasi hitungan hisab telah dikonfirmasi dengan laporan sejumlah petugas Kementerian Agama di daerah yang kita tempatkan tidak kurang di 88 titik, mulai dari Aceh sampai Papua sana, di 34 provinsi di seluruh wilayah tanah air Indonesia. Dan dari 88 titik itu tidak ada yang melaporkan melihat hilal, sebagaimana tadi dilaporkan oleh Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kementerian Agama. Oleh karena itu, berdasarkan hisab posisi hilal minus dan secara ru'yat hilal tidak terlihat, maka penetapan 1 Syawal diistikmalkan sesuai dengan hasil sidang isbat tadi. Ini sidang isbat yang baru saja kita laksanakan dan kita sepakati bersama, dan tentu kita berharap mudah-mudahan dengan hasil sidang isbat ini seluruh umat Islam di Indonesia dapat merayakan Idul Fitri secara bersama-sama. Mudah-mudahan ini adalah simbol cerminan kebersamaan umat Islam di Indonesia, kebersamaan yang mudah-mudahan menjadi wujud dari kebersamaan kita sebagai sesama anak bangsa untuk juga menatap masa depan bangsa yang lebih baik secara bersama-sama. Ini laporan dari sidang isbat, dan tentu nanti saya akan mempersilahkan kepada Kiai Abdullah Zaidi mewakili Majelis Ulama Indonesia untuk bisa menyampaikan beberapa hal yang dianggap penting untuk diketahui oleh seluruh masyarakat. Dan tentu saja Saudara Tubagus Aceh Hasan Sadili sebagai wakil rakyat kita yang mewakili seluruh rakyat Indonesia untuk bagaimana kita menyambut Hari Raya Idul Fitri tahun ini. Kita akan mulai dari Kiai Abdullah Zaidi, saya persilahkan. Terima kasih Pak Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya baru saja kita sama-sama mendengarkan penjelasan dari Menteri Agama berkenaan dengan jatuhnya 1 Syawal 1442 Hijriah yang telah ditetapkan bahwa 1 Syawal 1442 Hijriah atau Idul Fitri 1442 Hijriah pada tahun ini akan jatuh pada hari Kamis tanggal 13 Mei
2021. Kesepakatan ini sebelumnya memang sudah kita prediksi bahwa dari seluruh almanak ormas-ormas Islam dan seluruh perhitungan ahli hisab bahwa pada hari ini belum terjadi ijtima. Pada malam hari ini tidak terjadi ijtima, bahwa bulan masih jauh di bawah ufuk, sehingga diistikmalkan puasa kita ini digenapkan 30 hari. Berarti Idul Fitri kita insya Allah 1 Syawal akan jatuh pada hari Kamis 13 Mei 2021.